warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Konsentrasi Agronomi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manusia di rumah dan pengendaliannya. Dengan kesempurnanku, Teguh Pratama, Uji Fakultas STMSI. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai alat perkembangbiakan dari gulma. Perkenalkan, nama saya Sentra Lestari Dewi dengan NIM 190110140003. Perkenalkan, nama saya Mirsa Hujanna, NIM 190110140011. Perkenalkan, nama saya Aswar, NIM 190110140020. Nama saya Ahmad Ali. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Makassar, UI. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki pada lahan pertanian karena dapat menurunkan nilai ekonomi. Jadi, pada gulma terdapat 6 alat perkembangbiakan. Yang pertama biji, yang kedua stolon, yang ketiga umbi, yang keempat daun, yang kelima sulur, dan yang keenam spora. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan gulma dengan menggunakan biji. Baik, selanjutnya alat perkembangbiakan gulma dengan menggunakan biji. Biji adalah sel telur masak yang telah dibuahi dan mempunyai lembaga persediaan makanan dan lapisan pelindung. Biji mengandung semua bahan yang dibutuhkan untuk memindahkan sifat keturunan yang diperoleh dari tumbuhan induknya dan mampu mempertahankan hidup kecambahnya walaupun hanya untuk sementara sampai biji dapat menyerap makanannya sendiri. Sebagian besar gulma berkembang biak dengan biji dan menghasilkan jumlah biji yang sangat banyak seperti pada biji Amaranthus spinosus, Cynodon-dactylon, Eracrostis amabilis. Biji-biji gulma dapat tersebar jauh karena ukurannya kecil sehingga dapat terbawa angin, air, hewan, dan sebagainya. Dengan demikian, penyebarannya juga lebih luas. Ada pula terdapat bulu-bulur atau rambut halus yang menempel pada biji, sehingga biji ini mudah diterbangkan oleh angin. Setiap jenis gulma mempunyai potensi untuk menghasilkan biji dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemampuan ini bergantung pada keadaan lingkungan di mana gulma ini hidup. Bayam duri atau Amaranthus spinosus menghasilkan variasi jumlah biji. Alat perkembangbiakan selanjutnya adalah stolon. Alat perkembangbiakan selanjutnya yaitu dengan menggunakan stolon. Adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Ada pula gulma yang dapat membentuk individu baru dengan stolon, yaitu bagian batang menyerupai akar yang menjalar di atas permukaan tanah, di mana batang ini terdiri dari nodus atau buku dan internodus atau ruas. Pada setiap nodus dapat keluar serabut-serabut akar dan tunas, sehingga dapat membentuk individu baru. Contohnya gulma ini yaitu Cynodon-dactylon yang keluar dari Salah satu alat perkembangbiakan gulma yaitu sulur. atau ruas sangat panjang membentuk tunas pada bagian ujung. Contoh, Eichhornia
Crassipes. Selanjutnya, alat perkembangbiakan gulma dengan menggunakan daun. Selanjutnya, pada alat perkembangbiakan gulma yaitu daun. Pada beberapa jenis gulma juga dapat berkembang biak dengan daunnya yang telah dewasa. Daun ini berbentuk membulat ataupun oval. Pada pinggiran daun bergerigi atau terdapat lekukan yang nantinya tempat muncul tunas menjadi individu baru, contohnya kalanchoe sp atau cucur bebek. Gulma juga berkembang biak dengan menggunakan umbi. Alat perkembangbiakan dengan menggunakan umbi. Umbi merupakan pembengkakan dari batang ataupun akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbun makanan cadangan, sehingga umbi tersebut bisa membesar. Pada beberapa bagian dari umbi tersebut terdapat titik atau mata, yang pada saatnya nanti bisa muncul atau keluar tunas yang merupakan individu baru dari gulma tersebut. Contoh gulma ini adalah dari keluarga Cyperaceae seperti Cyperus rotundus. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi ini bisa membentuk umbinya berada di dalam tanah. Walau ada juga umbi yang tumbuh tidak sepenuhnya di dalam tanah. Perkembangbiakan dengan cara ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu umbi batang atau umbi akar atau umbi lapis. Alat perkembangbiakan gulma yang terakhir yaitu spora. Ada juga beberapa gulma yang dapat berkembang biak dengan spora, di mana spora ini bila telah matang dapat diterbangkan oleh anginah. Contoh, gulma ini kebanyakan dari keluarga paku-pakuan seperti Nephorlepsis biserata. Pada praktikum ini, kami melakukan pengujian terhadap 2 jenis gulma, yaitu Crocot dan Cyperus iria L, di mana proses perbanyakan menggunakan batang dan stolon. Pada proses perbanyakan ini menggunakan 2 media, yaitu media steril dan media non-steril yang bersumber dari tanah. Tujuannya untuk melihat daya tumbuh atau kecepatan tumbuh pada 2 sampel gulma tersebut dengan cara melakukan pengamatan panjang dari tanaman gulma tersebut. Pada proses pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil pada gulma Crocot dengan media steril didapatkan panjang tanaman adalah 3,5 cm, sedangkan untuk media tanah non-steril didapatkan panjang Crocot yaitu 3 cm, sedangkan untuk gulma Cyperus iria L didapatkan panjang tanaman pada media steril yaitu 2,8 cm, sedangkan untuk media non-steril didapatkan panjang tanamannya yaitu 2,5 cm. Dari pengamatan di atas atau dari data yang kita dapatkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pada media tanah steril pertumbuhan dari Crocot dan Cyperus lebih besar atau lebih pesat dibandingkan pada media tanah non-steril. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan pada media steril telah atau tidak didapatkan patogen, bakteri atau virus yang dapat menghambat pertumbuhan dari sampel yang kita tanam. Beda halnya dengan tanah yang tidak disterilkan, di mana banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu bakterinya, patogen atau virus
yang terdapat di dalam tanah sehingga menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Cyperus iria L diklasifikasikan sebagai berikut: kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus iria L. Cyperus iria L memiliki deskripsi sebagai berikut. Dia memiliki akar tipe serabut, batang berbentuk triangular atau segitiga, daun terdapat 3 helai daun pada bagian atas batang, bunga terletak pada bagian atas batang. Habitat tempat hidup tanaman ini biasanya terdapat pada lahan sawah atau lahan yang tergenang oleh air. Metode perbanyakan yang terjadi secara generatif dengan biji dan secara vegetatif dengan anakan. Metode pengendalian untuk Cyperia L ini secara mekanik yaitu dengan mencabutinya. Pengendalian secara kimiawi kita dapat menggunakan herbisida. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai